gol nggak ya Tat proyek kita Tat? Insya Allah Za, namanya juga ikhtiar. Iya. Doa, kenapa enggak kan? Udah tinggal doa doang. Alhamdulillah nih pagi cerah banget. Hujan enggak, panas enggak. Ih, semangat dah kerja hari ini. Tapi karena Ustadz kayaknya belum ready. Gua lap-lap dulu dah mobil dah, biar kinclong. Biar kagak diomelin. Udah mana gue nginep, terus nggak kerja ya kan. Biar ganteng dah dipakai meeting nih. Lagian mobil keren-keren gini bisa-bisanya berdebu. Dia juga dekil nih. Ngapa ketawa Ustaz? Hei, Ja! Iya. Kagak perlu ampe segitunya ente mentang-mentang nginep di rumah aneh. Pakai segera cepet-cepet ngebersihin mobil. Kagak perlu begitu-gitu amat, Ja. Ente sohib. Iya pan kagak enak Tat. Pertama, aneh udah dikasih izin nginep di rumah ente. Masa iya masih bangun telat? Masa iya nggak bersihin mobil ya nggak? Iya, kalau ente menyadari sih bagus juga. Ya, daripada aneh kena omel ntar kan. Makanya aneh demen. Iya. Nah, tar dulu nih. Kenapa Tat? Aneh mau tanya, semalam tugas ente ngerjain proposal bagaimana? Beres. Yakin? Yakin. Udah rapi? Rapi. Jadi, Alhamdulillah jadi. kita doain mudah-mudahan nih proyek kita berhasil. Amin Tat. Nah ini juga kan sebentar lagi kita bakal jalan nih. Yes. Kita meetingin, makanya aneh nginep di rumah ente tuh gara-gara itu ngelarin tanggung. Nggak apa-apa. Kalau nyampe rumah ntar aneh nggak kerjain. Ya udah, tapi Za, ya mudah-mudahan nih biar makin mantap gitu ikhtiar kita ya. Bener. Ntar kita mampir ke masjid, kita sholat duha, kita doa ke Allah. Bener banget Tat. Sebelum nyampe tuh proposal. Setuju. Tapi bentar Tat. Setelah meeting ini ada lagi agenda, aneh lupa nih. Bentar ya, Iya aneh juga. cek dulu nih Yaudah. agenda. Bentar. Siapa tahu kan ada butuh bawa HP nanti gitu kalau ada kegiatan lagi kan. Ada kemana? Bentar. Hari ini, oke ini dia nih. Oh nggak ada. Hari ini cuma meeting aja. Oh gitu? Terserah nanti kalau udah selesai kita mau pulang, silahkan. Oke kalau gitu Za. Berarti jalan sekarang? Jalan sekarang. Sahabat RTV udah siap ngikutin kita? Yap. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan kita hari ini. Semoga membawa hikmah yang luar biasa. Amin, Allahumma amin. Dan juga semoga proyeknya jebol. Amin. Transfer jangan Berangkat. lupa. Wih, beres, tenang. Yuk. Nomor rekening udah ini kan? Ada. Za, Iya, Tat. jangan lupa. Apa tuh? Sebelum kita nyari dunia, kita menghadap dulu sama yang punya. Oh, yang tadi Ustadz bilang mampir ke masjid, mau sholat duha. Mampir ke masjid, sholat duha, kita Aman. doa, munajat, minta mohon sama Allah sang pemilik dunia beserta isinya. Amin, Allahumma amin. Semoga nanti pas kita meeting semuanya lancar ya. Amin. Tapi emang ngomong-ngomong sholat duha itu Tat, banyak banget ya teman-teman aneh juga ngomong kayak mau supaya lancar rezekinya, mau supaya urusannya lancar gitu ya. Itu salah satunya kita sholat duha gitu. Tapi emang bener Tat, apakah sholat duha itu bisa membuka pintu rezeki kita Tat? Iya, kan ada sholat-sholat yang menjadi kekhususan. Oke. Nah, misal tahajud, hajat, termasuk duha, Istikharah ya, gitu ya. istikharah, kemudian istisqa, ya Istisqa. kan? Macam lah nama-nama sholat dengan segala macam aturan main serta tujuannya. Nah, termasuk sholat duha diantaranya. Oke. Ya di pagi hari, di waktu seseorang itu biasa memang memulai aktivitas. Memulai pekerjaan. Maka wajar kalau kemudian kita tidak hanya bergegas dalam mencari dunia, tapi kita juga bergegas dalam memohon kepada sang pemilik dunia. Betul. Mudah-mudahan yang dicari lancar, yang diinginkan terwujud, dan
tentu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selamat, ya, kemudahan, kelancaran dan lain-lain sebagainya. Gitu, Za. Jadi kayak seperti orang dulu bilang, kejarlah akhiratmu, dunia mengikutimu. Ya, betul. Nah, betul banget. Jadi benar berarti ya, seolah-olah tujuan kita juga menyisihkan waktu saat duha itu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah bisa bukakan pintu rezeki kita ya. Amin. Lancarkan segala urusan kita. Amin. Tapi ada juga nih Tat, Apa? mungkin nih Tat, orang di luar sana kan lagi dihadapi dengan kesulitan dalam hal rezeki, mungkin kesulitan dalam hal ekonomi gitu kan. Itu ada nggak sih Tat mungkin yang bisa dianalisa, apa sih yang menjadi faktor mungkin orang-orang di luar sana punya rezeki yang seret, katakanlah sulit? Apa Tat kira-kira Tat? Ya, kalau kita mau bicara soal rezeki, semua orang rezekinya udah dijamin, Za, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa-apa yang ada di muka bumi ini, itu semua rezekinya sudah ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja memang orang itu diuji dengan banyak hal. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kemudahan. Ada yang diuji dengan harta yang sedikit, tapi ada yang diuji dengan harta yang banyak. Oh ya. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan, aku tidak peduli dengan kaya dan miskin, karena untukku kedua-duanya adalah sesuatu yang bersifat tunggangan. Kalau aku menunggangi kemiskinan, di dalamnya ada sabar. Kalau aku menunggangi kekayaan, di dalamnya ada syukur. Syukur ya. Beda-beda. Kedua-duanya ada pahala yang berlimpah. Orang sabar, pahalanya unlimited. Orang bersyukur, nikmatnya unlimited. Oke. Ya Allah, harus kemana lagi saya mencari uang? Dagangan saya masih banyak yang belum laku. Kebutuhan di rumah banyak sekali. Kebutuhan buat anak, buat sekolah. Belum dibayar SPP-nya. Ya Allah, kenapa Engkau tidak mengabulkan doaku, ya Allah? Ya Allah, apakah saya harus berbuat yang dilarang oleh agama, ya Allah, untuk mendapatkan rezeki yang cepat, ya Allah? Itu orang bawa HP masuk ke masjid. Masih ambil aja HP-nya ya.
Loh, tas saya mana? Kenapa Mas? Ada apa Mas? Tadi tas saya ada di sini. Loh, kayaknya bapak-bapak tadi tuh yang ngambil tas Mas kayaknya ya. Loh iya, mungkin. Oh, kejar ya. Maling. Kira-kira bakal gol nggak ya Tat proyek kita Tat? Insya Allah, Za. Namanya juga ikhtiar. Doa. Kenapa enggak, Za? Udah tinggal deh. Maling. Ini dia nih. Ya Allah Bapak. Maling, mana tas saya? Maling. Mana tas saya? Tas apaan? Tas saya. Jangan sembarangan ngomong ya. Ini Saya nggak ngambil. Mas, ini buktinya. Bentar, Mas, Pak. ini buktinya. Sabar. Mas, ini buktinya. Pak, bentar ya. Ini kira-kira bisa dijelasin pelan-pelan nggak Pak? Jangan teriak-teriak. Ini ada apa ya sebenarnya? Oke, gini. Pas lagi sholat, Bapak ini mencuri tas saya. Mas lihat. Mas ini sebagai saksinya. Saya saksinya kok Pak Ustadz. Kalau saya ngeliat bapak ini ngambil tas Mas ini. Fitnah kamu ya? Jangan sembarangan loh. Betul, saya saksinya. Bapak di sini tinggalnya? Tidak, Loh, Bapak kesini habis sholat? saya dagang, Pak. Oh, dagangan dagangan Bapak. Bapak Iya, ini. dagangan saya, Pak. Loh, terus mencuri tasnya di mana coba? Tadi kan gini Pak, saya kan ngeliat Mas ini sholat di belakang. Tak ada tas Mas ini. Saya lihat Bapak ini ngambil tas Mas ini. Saya pikir tas Bapak ini, tau-tau tas Mas ini. Jadi Bapak ini ngambil tas Mas ini, Pak. Masya Allah. Bener, Pak? Yang dibilang sama Mas ini? Enggak, Pak Ustadz. Saya tidak mencuri, Pak Ustadz. Coba buka, Pak. Buka, Pak. Tas ini, Pak. Saya Ini nggak tas ngambil. saya, ini tas saya, Saya Pak. nggak ngambil. Jangan sembarangan. Fitnah itu namanya. Mas, ini saksinya, Pak. Tadi saya lagi sholat. Bapak mencuri. Tetap saya nggak ngambil. Bapak daripada saya laporin polisi gimana? Bentar, Pak. Mungkin supaya kita menghindari fitnah, ya, Pak Ustadz ya. Ya. Alangkah lebih baiknya kalau memang Bapak tidak mengambil, Bapak izinkan aja ini untuk dibuka. Biar sama-sama lihat Ya. isi di dalam sarung ini apa, biar jelas. Ya, siapa tahu kecurigaannya jadi hilang karena Bapak berani membuktikan bahwa saya tidak mengambil dan sarung ini bukan tas Mas ini. Kalau Bapak memang merasa nggak ngambil, Bapak buka aja. Biar sama-sama tahu isi dalam sarung ini tuh apa, biar clear, Pak. Ya? Betul. Ya, dibuka, Pak. Coba buka, Pak. Dibuka, Pak. Tuh kan, Iya. benar. Maafin saya, Ini Mas. tas saya. Tas ini kan Ini Pak emang Ustadz. tasnya, Mas. Maafin saya, Mas. Maafin saya, Mas. Bener, Bapak nyuri berarti ya? Iya, Pak. Maafin saya. Bapak kenapa sampai harus mencuri tas orang, Pak? Begini, Pak, ceritanya, Pak. Saya dagang seharian. Dagangan saya nggak laku-laku, Pak. Sementara tuntutan di rumah itu banyak. Saya mesti bayar SPP anak. Udah berapa bulan nunggak. Susah banget, Pak, cari uang, Pak. Jadi saya ngambil jalan pintas, Pak. Pak, Iya, Pak. kita tahu bahwa kesusahan, kesulitan kadang memang menghimpit siapapun. Iya, Pak. Tapi bukan berarti menjadi alasan orang menghalalkan segala cara, termasuk mencuri barang milik orang lain. Artinya, Bapak udah bagus nih jualan. Mungkin emang belum rezekinya kali jam segini. Siapa tahu di jam berikutnya ada pembeli. Atau Bapak bisa menukar. Kalau nggak cocok di tempat ini, mungkin dagang apa. Atau pindah tempat dagangnya. Artinya banyak ikhtiar yang bisa dilakukan. Iya, Pak Ustadz. Maafin saya, Pak Ustadz. Yaudah, kita ke polisi aja. Maaf nih ya, Mas, maaf banget. Saya berharap Mas juga bijaksana gitu ya dengan kondisi Bapak yang memang terpaksa ya mencuri, tapi bukan berarti membenarkan. Tapi semoga Mas memaafkan dan Bapak menyadarkan bahwa apa yang dilakukan memang salah. Dan apalagi juga, alhamdulillah belum jauh dan belum kemana-mana, tasnya juga sudah ketemu ya. Ya. Maaf. Biar Maafin- kapok aja, Pak. Gitu loh. Mas, maafin saya, Mas. Saya sudah kilaf, Mas. Lapor polisi aja Mas, lapor polisi aja. Maaf, Pak. Tolong, Mas.
Udah Pak, ikut Pak saya Pak. Ayo Pak. Jangan. Tolong, Sebentar, jangan. sebentar Mas, sebentar Mas, ya. tolong. Sedikit lagi. Saya sama Ustadz betul-betul melihat cerita dari Bapak ini benar-benar iba ya. Kalau kami berdua sih berharap banget, Iya. sangat-sangat berharap mudah-mudahan Mas dibesarkan hatinya melihat kasus ini dari perspektif yang lain. Ya. Lihat Bapak sudah tua ya. Iya. Tetap kata Pak Ustadz memang ini tidak dibenarkan, tapi semoga Mas bisa memaafkan ya. Ya udah oke, saya maafin. Tapi jangan pernah ngulangin lagi ya hal ini ya. Iya Mas, saya nggak bakal ngulangi lagi Mas. Ini yang pertama ya Pak ya? Iya, Pertama dan terakhir. Iya, Pak Ustadz. Insyaallah. Ya, iya Pak Ustadz. semangat untuk cari rezeki ya Pak, yang halal ya Pak ya. Terima kasih Mas. Kalau begitu kita mau lanjut, Za, ke dalam? Iya. Ah, Bapak mau ikut nggak? Iya, saya Mungkin kita sholat duha, habis itu kita sholat tobat bersama. Ya, biar lebih bersih dan mudah-mudahan Allah Amin. lebarkan pintu rezeki Bapak di kemudian hari ya. saya akan ikut sholat taubat Mas. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas ya. Ya, terima kasih ya Mas Ya, hati-hati. atas kebesaran hatinya. Mas, Kita lanjut maafin dulu ya, ke dalam. Mas. Terima kasih. Makasih juga Mas ya. Ya, sama-sama. Ayo, mari. Dulu ya. Ya, Pak Ustadz. ya, ayo Pak, ayo Pak. Ayo kita ke dalam aja deh, Pak. Ayo. Siap. Ini saya taruh sini dulu ya. Iya, iya Mas. Itu Bapak kalau dipikir-pikir kesian, emang kesian ya Tat ya. Iya. Tapi mau gimana lagi? Namanya mencuri ya tetap aja mencuri. Untung juga ketahuan tuh. Kalau nggak kan kesian yang punya tas juga hilang isinya nanti kan. Ya, makanya dibutuhkan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu senantiasa harus ada pada setiap orang. Karena sabar sendiri bukan cuma saat diuji dengan kesusahan, Za. Iya. Dalam ibadah ada sabar. Ibadah aja ada sabar ya. Kalau nggak sabar, ente sholat maghrib 2 rakaat. Sabar yang kedua, ketika seseorang menghadapi dosa, maksiat. Oke. Duit ada, Hmm. kesempatan punya, waktu panjang, target di depan. Nah, Sabar, ini ujian. Padahal duit ada, kesempatan ada, waktu juga luang. Di depan ada yang bagus-bagus, sabar. Nah, kemudian tadi menghadapi ujian cobaan hidup juga harus sabar. Sabar. Tidak mungkin Allah memberikan jalan yang haram kepada hambanya. Kecuali dalam riwayat, kalau Allah marah itu kepada hambanya, orang itu dikasih gampang nyari barang haram. Itu sebetulnya tanda Allah tuh sudah marah. Jadi dikasih gampang, dikasih mudah, dia mencari harta yang haram. Ya dengan harta haram itu akhirnya dia dibakar, disiksa nanti di neraka. Nah, makanya memakan barang-barang haram itu punya efek. Nah, diantaranya hati jadi keras, bahkan bisa jadi mati. Ya, senantiasa dia akan menyepelekan agama, dia enggan beribadah. Nah, ini yang harus dihindari. Dan yang lebih parah, doa itu akan ditolak, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Za, ya Tat. seperti biasa ini Ada apa tuh? ada video masuk ke DM Instagramnya Ustadz Ondrut. Wah, pertanyaan lagi ya. Pertanyaan dari sahabat kita. Siapa tuh? Artis, yaitu Novia Bahmit. Bahmit. Nah, ini. Temen aneh, Tat. Kita coba putar ya, Novia Bahmit mau nanya apa sih? Iya. Set. Assalamualaikum Ustadz, saya Novia Bahmit mau menanyakan tentang bagaimana pandangan Ustadz terhadap orang yang berperilaku baik, rajin ibadah, tapi rezekinya tidak lancar dan juga tidak diberi kepuasan dalam hidup. Tapi ada juga orang yang perilakunya tidak baik, tidak rajin ibadah, tapi rezekinya lancar gitu, dan juga dia senang gitu hidupnya. Itu gimana pendapatnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Novia Bahmit atas pertanyaannya. Nah, Ini seru nih, Tat, pertanyaannya, ini Tat. pertanyaannya kayak sedang mempertanyakan
kenapa tuh ada orang yang ibadahnya bagus, kok hidupnya susah? Susah. Tapi ada orang yang hidupnya penuh dengan dosa tapi senang. Tenang. Ada tuh namanya istidraj. Nah, itu yang kedua tuh. Iya. Orang yang diberikan ya keleluasaan, kemudahan apa saja dari dunia ini Ya. dia dapatkan, tapi jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Ya Allah. Maka hati-hati, itu adalah istidraj, jebakan azab. Artinya dijebak dengan kenikmatan-kenikmatan yang semakin berbuat dosa semakin diberikan nikmat, tapi sesungguhnya itu adalah jebakan siksa. Ada orang yang ibadahnya bagus tapi hidupnya tidak senang, hidupnya susah. Nah, kadar keimanan itu juga menentukan kadar kesabaran seseorang dan kadar ujian. Kalau imannya makin tinggi maka ujiannya juga berat. Dan sabarnya juga sangat dituntut. Para nabi, para rasul, para sahabat itu ujiannya nggak ada yang bisa menandingi. Nah, tapi bukan berarti orang yang ahli ibadah nggak ada yang senang, nggak ada yang kaya, banyak juga. Jadi kalau ngukur senang itu hanya dari kekayaan, keliru. Belum tentu. Ada orang kaya ternyata hidupnya tidak bahagia, menderita batinnya, ketakutan, tersiksa. Apakah itu senang? Tidak. Tapi ada orang yang hidup sederhana, miskin, tapi nerimo, ya, kemudian qanaah, melahirkan kebahagiaan. Suami istri adem ayem, itu juga bahagia. Iya. Jadi kesenangan, kebahagiaan itu kadang-kadang tidak Berbeda-beda, melulu, ya, tidak melulu harus dari takaran harta dunia, tapi juga takaran hati. Nah, innal ghina ghinan nafas. Nyari kekayaan itu adanya di sini, di hatimu. Kalau kamu bersyukur, kamu kaya. Tapi kalau kamu kufur, kamu miskin. Artinya sekaya apapun kalau kamu tidak mensyukuri, ya lagunya kayak orang miskin dah hatinya. Nggak ada senang-senangnya, kurang terus, tapi penuh dengan penderitaan. Nah, ya pada intinya bahwa hidup ini sementara saja. ya Allah. Nanti kalau ajal sudah datang, kita sampai meminta waktu walau sedikit, itu menandakan bahwa waktu yang diberikan oleh Allah teramat sangat sedikit ternyata, walaupun sampai puluhan tahun. Sedikit karena kita tidak menggunakannya dengan baik. Ya. Terasa sedikit karena kita tidak memanfaatkannya dengan benar. Betul. Sehingga ketika datang masa penghabisan, disitulah baru kita sadar betapa banyak kita menyia-nyiakan waktu. Oleh karenanya, ujian cobaan memang menjadi fitrah bagi orang-orang yang beriman, tapi Allah memberikan perangkat dengan akal, dengan hati, dengan iman, agar kita mampu menakar supaya tetap berada di rel yang benar, tidak ada putus asa, terus mau berusaha, dan senantiasa berdoa. Ya Allah, Tat, benar-benar pencerahan ya, benar-benar nasihat ilmu yang perlu banget kita ketahui. Insya Allah. Semoga teman-teman ataupun sahabat RTV di rumah ini benar-benar bisa memetik hikmah dari pembelajaran perjalanan kita hari ini. Karena sesungguhnya Allah lagi-lagi tidak akan mungkin memberikan cobaan seberat apapun kecuali kita bisa menghadapinya. Betul sekali. Dan jangan pernah sesekali mengambil jalan pintas sampai menghalalkan yang haram. Benar. Ya Allah. Kalau gitu kita pamit dulu kali ya sama sahabat RTV. Saya Reza Surya dan juga